bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jeng budal gumuruh saking tengahing samudra. Yung ingkang balagoso abrabusananira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Pemirsa yang budiman dimanapun panjenengan berada, seperti biasa di awal peliputan saya selalu mendoakan panjenengan dimanapun panjenengan berada. Tak doakan mudah-mudahan selalu sehat terus, banyak rezekinya, tentunya rezeki yang barokah dan panjang umurnya pun juga barokah. Pemirsa perlu diketahui, sekarang saya berada di Dusun Patoman Tengah. Dusun Patoman Tengah, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Jadi saya sengaja di sini ingin bertemu dengan pemangku. Jadi pemangku Pak Made Widodo, ya, Pak Made Widodo. Nanti saya akan tanya-tanya dan mengupas terkait penjelasan arti sebenarnya, arti sesajen. Biar nanti semua umat terutama tidak saling menyalahkan. Semua umat tidak saling berdebatan. Lebih-lebih kemarin yang sudah videonya viral di medsos bahwasanya ada salah satu orang yang mungkin cara pemahamannya kurang, yang sehingga menendang karena dia tidak suka dengan adanya sesajen tersebut. Nanti kita akan bincang-bincang dengan pemangku Pak Made Widodo tentang penjelasan. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Om Swastiastu, Pak Mangku. Sebelumnya Rahayu. Boleh dikenalkan dulu itu Pak Made. Pak, namanya Pak Made? Ya. Rahayu,
Rayu, salam Nusantara, salam budaya. Nama saya Made Widodo, biasa kalau dipanggil dengan Mbah Dowo. Yo, ini Mbah Dowo. Dipanggil Mbah Dowo. Iya. Pak Made, mungkin Pak Made sudah melihat di medsos atau di televisi yang sedikit banyak. Saya sendiri terus terang orang Islam, jadi merasa tersinggung dengan saudara saya yang di situ menendang sesajen. Jadi kebetulan saya pun walaupun Islam tapi pemahaman juga ala Jawa saya meyakini itu. Coba dijelaskan arti daripada sesajen itu sendiri menurut pemahaman ala Hindu, nanti ala Jawa. Syukur-syukur kalau Pak Madenya mengerti sesajen ala Islam. Baik, saya akan menjelaskan di sini tentang apa arti yang dimaksud tentang sesajen dulu ya. Nah, sebelum kita membahas tentang sesajen, leluhur kita dulu ini sebelum ada agama apapun masuk di tanah Jawa, khususnya di Nusantara, gitu. Orang-orang Jawa khususnya ini sudah mempunyai suatu kepercayaan tentang bagaimana cara berhubungan kepada Sang Maha Pencipta atau Sang Maha Tunggal tadi itu. Ya, sehingga muncul di situ yang disebut dengan kalau sekarang yang umum katanya kepercayaan kapitayan. Kepercayaan kapitayan khususnya untuk orang-orang Jawa ini mempunyai suatu makna bagaimana hubungan manusia dengan Sang Pencipta itu sendiri dengan sarana-sarana yang sebagai lambang atau wujud rasa syukur manusia itu sendiri di dalam melakukan olah rasa, itu hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta yang sekarang ini disebut dengan sesajen, sesaji. Artinya sesajen tadi itu tidak lain adalah melambangkan makna-makna yang ada di alam itu sendiri. Karena apa? Gitu. Orang Jawa ini sudah mempunyai hubungan antara hubungan manusia dengan alam itu sendiri, sehingga mereka merasa saya hidup adalah hidup di alam. Saya makan juga dari alam. Nah, sehingga di dalam ritual beliau, para leluhur kita dulu, nenek moyang kita dulu, sebelum ada agama gitu ya, sebelum ada agama disebut dengan kapitayan tadi itu. Nah, maka muncullah yang disebut dengan sesaji tadi itu. Kayak sekarang ada Jawa namanya cok bakal. Sebetulnya cok bakal itu apa? Tidak lain adalah di situ adalah isi dari alam itu sendiri. Karena sumber-sumber kekayaan alam yang kita makan tiap hari itulah ucapan syukur kita kepada Sang Pencipta karena kita sudah diberi kehidupan hidup di alam ini. Itulah yang disebut dengan makna dari sesajen itu yang sebenarnya. Sesajen itu. Baik, setelah itu singkat cerita dengan munculnya dengan agama Hindu, Buddha itu ya. Ini sangat berkaitan sekali gitu. Sehingga masuknya Hindu dan Buddha tadi ini tidak lepas juga dengan budaya yang sudah ada. Membaurlah menjadi satu antara budaya Hindu, Buddha, gitu, membaur menjadi satu. Ditambah lagi dengan budaya-budaya yang ada, terus Islam masuk, tambah lagi juga itu. Iya. Juga ada selamatannya, tumpengan. Nah, itu disitu muncullah lagi budaya-budaya itu yang berbaur menjadi satu di dalam kehidupan tata cara hidup bermasyarakat yang ada di Nusantara ini, khususnya ada di Jawa itu sendiri. Itu makna yang sebenarnya tentang sesaji tadi itu. Kalau di dalam Hindu sendiri itu mempunyai 3 dasar makna. Kalau dalam Hindu? Ya, di dalam Hindu ada 3 dasar. Yang pertama dasar tadi itu adalah hubungan manusia, yaitu yang disebut dengan Trihitakarana tadi itu. Trihitakarana ini adalah hubungan manusia kepada Sang Pencipta, hubungan manusia kepada alam, dan hubungan manusia kepada sesama manusia. Nah, di sini berkaitan juga tentang budaya yang sudah ada, yang disebut dengan budaya kapitayan tadi itu.
gitu. Sehingga masyarakat terutama penganut Hindu gitu, dengan munculnya aliran terutama agama ya Hindu dengan menjadi satunya dengan budaya yang sudah ada, ditambah lagi dengan 3 dasar tadi itu yang disebut dengan Trihita Karana. Ini tidak menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ada, tatanan-tatanan yang sudah ada di tanah Jawa itu sendiri, sehingga sesajen yang berkaitan juga dengan Hindu itu semuanya itu adalah lambang ucapan syukur, ya, lambang ucapan syukur kepada Sang Maha Pencipta karena kita sudah dikasih hidup di alam ini. Menanam apapun, contoh kita menanam apapun itu akan tukul, padi dan sebagainya, yang semuanya itu dibutuhkan oleh umat manusia. Apa salahnya kita membuatkan rasa syukur tadi itu dengan bahan-bahan yang ada dari alam, dinyatakan gitu ya. Iya, dibuktikan dengan oh ini ada pisang, ada buah gitu loh. Nah, apapun yang ada di alam kita suguhkan. Suguhkan kepada siapa? Bukan kepada jin, bukan kepada setan, bukan. Kita membuat sesajen ini bukan untuk tujuan untuk memuja barang-barang setan, jin, itu salah besar. Itu bagi pemahaman yang kerdil, gitu loh ya. Tapi sesajen ini adalah ucapan rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta di dalam kita melakukan hubungan rasa tadi itu, hubungan kita kepada Sang Maha Pencipta tadi itu, yaitu berupa apa? Dilambangkanlah sesajen tadi itu. Itu berarti sama saja, bukan berarti kita istilah mensajikan atau buat sesajen kita seolah-olah kita menyembah ke sesajen, itu kan bukan berarti itu ya Pak Made. Bukan. Kan satu, saya pun setuju dengan apa yang barusan dikatakan Pak Made, bahwasanya setiap agama pun mungkin tidak begitu juga, yang artinya bahwasanya itu merupakan rasa syukur kita. Di dalam Islam pun juga mengatakan yaitu seperti hanya sodako itu bisa menolak bala gitu ya. Asodako itu tatfaul bala, jadi sodako bisa menolak bala. Jadi kita lambangkan dengan sodako itu yaitu. Ya, terus ya sebelumnya maaf Pak Made, menurut Pak Made sendiri apakah kayak mereka itu di luar sana ini dengan adanya apa sesajen itu ya ini kayaknya sudah merupakan istilahnya apa ya, kayak saya itu melihat beliaunya itu ilmunya itu masih dangkal, yang sehingga beliau itu sampai segitunya seolah-olah agama beliau itu paling benar dan lain sebagainya, seolah-olah dia itu merupakan istilah inilah jalan yang paling benar. Terus pemahaman untuk mungkin pesan mungkin pesan bagi mungkin semua agama, bukan satu aliran, semua agama mungkin bagi Pak Made-nya. Oh ya, baik. Untuk semua saudara-saudara kita, ya, saudara kita baik itu dari Hindu sendiri, dari Buddha, dari Islam, ya, dari Kristen, Konghucu dan sebagainya, juga aliran kepercayaan yang ada di negeri ini. Marilah kita saling introspeksi diri, ya, introspeksi diri bahwa sebetulnya semua agama itu tidak lepas dan hanya satu tujuannya itu menyembah kepada Sang Maha Tunggal itu sendiri. Tidak ada yang lainnya, tidak ada. Nah, di dalam hal ini ya, marilah kita sama-sama perdalam apa yang sudah menjadi kepercayaan kita masing-masing. Jangan sampai hal-hal seperti ini, yang seperti kejadian seperti yang di medsos, jangan sampai terulang lagi. Karena apa? Karena semua kepercayaan, semua aliran yang ada di Nusantara, termasuk agama, ada beberapa agama, 5 agama ditambah lagi kepercayaan, ini sudah diatur di dalam undang-undang, dan pemerintah sendiri sudah wajib melindungi hak asasi manusia setiap penganut kepercayaannya masing-masing. Jangan sampai kebinekaan yang ada, warisan dari para leluhur kita ini, Pancasila sebagai dasar utamanya, mari ini kita jaga. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara yang kita saudara-saudara kita yang tidak paham apa itu arti yang disebut dengan sesajen tadi itu. Padahal saya himbau sesajen ini tidak lepas dari ucapan syukur kita karena kita sudah diciptakan oleh Tuhan tadi itu. Kita hidup di alam ini, kita harus menghargai apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu. Hanya menghargai, yaitu sekat dengan lambang tadi itu, ucapan syukur manusia kepada Tuhan itu. Dibuatkanlah ini adalah sesajen tadi itu. Padahal sesajen itu adalah ngajeni awake dhewe. Diajenilah apa yang sudah, masa Tuhan sudah memberikan segalanya, kita enggak mengucapkan rasa syukur. Nah, bagi kalangan kepercayaan seperti kejawen, Hindu, Buddha, ini ucapan syukurnya dilambangkanlah dengan bentuk sebuah sesajen tadi itu. Ya, sesajen ini apakah sudah lama sudah ada sejak agama belum datang, agama apapun belum datang, sudah orang-orang Jawa ini sudah mempunyai suatu kepercayaan yang sangat adiluhung. Ini loh yang harus kita jaga, kita lestarikan. Jangan sampai budaya-budaya yang sudah ada ini sehingga hilang. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh hal-hal yang kurang baik. Nah, ini yang akan menghancurkan nanti adat istiadat budaya Nusantara yang ada di seluruh Nusantara ini. Karena salah satu contoh aja, tidak ada bangsa lain itu yang seperti Indonesia. Indonesia sudah luar biasa, sukunya ratusan kalau kita hitung, bahkan ribuan. Adatnya ada suku Bugis, Madura, Jawa, Bali, lengkap, Batak dan sebagainya, Dayak. Nah, juga di Jawa Barat ada saudara-saudara juga yang dari suku Pasundan ya. Ini sudah luar biasa sekali kekayaan yang ada di Nusantara ini. Harus kita jaga. Jangan sampai ini paham-paham radikalisme ini selalu istilahnya ya, selalu ingin mencari kebenaran, tapi kebenaran ini harus didasari betul-betul dengan apa yang sudah diwahyukan kepada Sang Maha Pencipta tadi itu. Nah, itu. Terima kasih Pak Made bincang-bincangnya. Mudah-mudahan dengan wawasan barusan yang telah disampaikan oleh Pak Made, minimal pemirsa di luar sana sedikit banyak bisa memahami. Jadi kita mungkin bisa beda-beda dalam satu agama, tapi kerukunan dan saling menghormati tetap kita saling menjaga. Terima kasih Pak Made. Jadi itu pemirsa, bincang-bincang saya dari narasumbernya Pak Made Widodo. Dia selaku pemangku juga, dan dia kalau menurut agama sebetulnya dia itu agamanya Hindu, akan tetapi walaupun dia agama Hindu, dia itu tidak istilah saling menyalahkan agama-agama lain. Saya pun setuju dengan beliaunya, saya pun juga agama Islam, tapi saya dengan beliaunya itu saling berdampingan. Jadi kalau saling berdampingan rasanya enak dan nikmat sekali. Jadi itu, dan mudah-mudahan pemirsa tidak punya anggapan istilahnya syirik dan lain sebagainya. Kembali lagi, syirik itu urusan ada di hati. Terkait masalah sesajen itu, kalau di dalam Islamnya itu mungkin ada hadis, man lam yaskur linnas lam yaskur lillah. Jadi barang siapa yang tidak bersyukur dengan manusia, pemberian manusia, pada hakikatnya dia itu tidak bersyukur dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu pemirsa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya pribadi dari Napak Tilas Kang Mas mengucapkan beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya. Dari dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, 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 Om Santi, Santi.